warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bu Umi selalu berdoa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali belajar bersama. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab kedua, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebelumnya, Bu Umi akan mengajak anak-anak untuk flashback pada materi pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak masih ingat? Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Nah, kitab-kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian, dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16. Selanjutnya, ada berapa kitab-kitab Allah? Nah, kitab-kitab Allah sesuai yang kita pelajari kemarin itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sudah siap belajar semua? Alhamdulillah. Bu Umi harap anak-anak dapat memperhatikan dengan baik penjelasan yang akan Bu Umi sampaikan dalam video ini. Karena tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak dapat mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang Allah dan dapat mengidentifikasi contoh judi dan pertengkaran. Anak-anak yang soleh-solehah, ketahuilah bahwa Islam melarang keras umatnya mengonsumsi khamr, minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lain akan merusak fisik dan mental. Di samping itu, orang yang demikian juga akan malas bekerja dan tidak bisa mengendalikan keuangannya untuk membeli minuman dan zat-zat terlarang tersebut. Orang yang sudah ketagihan akan melakukan apapun asalkan minuman keras dan zat-zat terlarang itu bisa didapatkannya. Mari kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari minuman keras dan zat-zat terlarang. Selain itu, anak-anak, mari kita menjauhi judi. Pernahkah anak-anak mendengar berita sebuah keluarga menjadi berantakan karena orang tua suka berjudi? Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa hampir setengah dari anggota keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi mengalami kekerasan. Sejumlah kerabat bahkan melaporkan bahwa mereka sangat frustasi dengan masalah judi. Keluarganya menjadi hancur dan anak-anaknya yang menanggung penderitaan berkepanjangan. Nah, sekarang kita menjadi tahu jika anak-anak dari keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi ternyata terancam menjadi objek kekerasan daripada kasus kekerasan terhadap anak pada umumnya di masyarakat. Bagaimanapun, yang namanya kekerasan, pertikaian, dan pertengkaran tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.
Selama persoalan dapat diselesaikan dengan cara damai, kita diperintahkan untuk menyelesaikan dengan cara yang damai. Kekerasan hanyalah akan menyuburkan benih-benih dendam yang berkepanjangan dan tak berujung. Hal ini tentu membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Padahal Allah menghendaki agar manusia sebagai makhluk itu dapat hidup berdampingan dengan aman, tentram, damai, dan nyaman. Nah, anak-anak, sebagai seorang muslim, kita harus menjadi pelopor terwujudnya kedamaian, baik di keluarga, di lingkungan tempat kita belajar, dan di masyarakat sekitar. Anak-anak, Allah menghendaki kebaikan hidup orang mukmin. Setiap perintah dan larangan dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Contoh larangan Allah adalah larangan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan madarat. Allah menegaskan larangan terhadap minum khamr atau minuman keras. Nah, apa itu khamr? Khamr itu adalah minuman yang membuat mabuk atau gangguan kesadaran. Khamr itu segala sesuatu yang memabukkan, baik dalam bentuk cairan, benda padat, maupun gas. Jenis-jenis khamr atau minuman keras antara lain minuman keras yang mengandung alkohol. Contohnya ada bir, arak, dan cairan alkohol. Kemudian minuman keras yang tidak mengandung alkohol. Contohnya ganja, morfin, sabu-sabu, ekstasi, dan semua jenis obat yang tergolong psikotropika. Anak-anak, sebagai generasi muda penerus bangsa, kalian jangan biarkan terjerumus dalam minuman keras. Karena minuman keras itu adalah minuman haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain minuman keras, kalian juga harus menghindari segala bentuk judi. Nah, apa itu judi? Judi adalah transaksi dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan suatu aksi atau peristiwa. Beberapa contoh dari perbuatan judi antara lain togel atau totoan gelap, kemudian judi online. Nah, ini anak-anak perlu hati-hati dan perlu diwaspadai karena sekarang sedang marak judi online di kalangan remaja. Kemudian ada judi bola, judi kartu, sabung ayam, dan masih ada beberapa contoh lain. Hal lain yang dilarang oleh Allah adalah pertengkaran. Pertengkaran merupakan keadaan di mana perbedaan pendapat terjadi antara seseorang dengan yang lainnya, sehingga dapat memancing emosi antara kedua belah pihak. Nah, pertengkaran ini sangat dilarang keras dan pertanggungjawabannya juga sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang yang bertengkar, berkelahi, dan tawuran tentu akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Sedangkan di akhirat, ancaman hukumannya juga sangat berat. Anak-anak, tentu kita tahu bahwa
Orang yang bertengkar, berkelahi, atau bertawuran sebenarnya hanya dipicu oleh permasalahan yang bahkan sepele, seperti saling mengejek atau karena masalah cemburu. Sayangnya, masalah yang sepele itu berujung pada pertikaian yang nantinya ada yang cedera, dirawat di rumah sakit, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Contoh pertengkaran di kalangan remaja pada awalnya muncul kelompok-kelompok atau biasa disebut dengan geng. Nah, dari kelompok-kelompok tersebut terkadang muncul suatu permasalahan yang mengakibatkan adanya tawuran antar pelajar. Tugas pada pertemuan hari ini yaitu membuat poster atau flyer yang menggambarkan bahaya minuman keras, judi, dan pertengkaran di kertas gambar atau kertas HVS. Nah, ini kalian membuat poster sesuai kreativitas kalian sebagus mungkin, diberi warna agar lebih menarik. Nah, poster difoto dan diupload di Instagram dengan diberi hashtag PAI Stero kelas 8 bab 2 dan tag Bu Umi Mukaromah agar nanti Bu Umi bisa langsung tahu jika anak-anak sudah mengupload tugas. Nah, jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen kalian pada caption. Nah, ini kalian bisa mengamati contoh poster. Nah, ini Bu memberikan ada 3 contoh. Nah, ini kalian bisa membuat sekreatif mungkin sesuai dengan ide kalian. Demikian penyampaian materi pada hari ini tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Semoga anak-anak memahami materi yang Bu Umi sampaikan. Jika ada yang belum paham, silahkan bertanya melalui WA grup kelas masing-masing agar kita bisa membahasnya bersama-sama. Demikian pembelajaran pada hari ini. Bu Umi tunggu kreativitas dari anak-anak. Semoga kita selalu mendapatkan ridho Allah dan selalu mendapatkan keberkahan. Tetap semangat dalam belajar dan beribadah, dan jangan lelah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.